Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pagi hari ini dalam ibadah mesbah doa pagi kita. Mari saudara kita layangkan mata kita terarah ketuju kepada Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan buat kita. Mari saudara kita berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami berkumpul Tuhan Yesus dalam mesbah doa pagi kami kepadamu Tuhan. Kami akan menghampiri Engkau di tahta-Mu yang kudus dan mempersembahkan Tuhan korban syukur kami lewat pujian bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah yang sudah berkumpul bersama dengan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami Tuhan, sehingga segala penyembahan kami, pujian yang kami berikan padamu hanya kami Tuhan arahkan kepadamu, memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan kami keselamatan hari ini, Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, pengampunan. Dan hari ini kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan hidup kami mau menyenangkan hati-Mu lebih awal waktu yang kami berikan padamu. Kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Apapun di udara, di sekitar kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin Tuhan Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, amin Tuhan Yesus. Kau yang termulia, dipuji dan disembah, dipuji dan disembah. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan dengan segenap hati. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Juru Selamat hidup kami, amin. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, ku berikan hormat kepadamu Tuhan Yesus yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, kami berikan sembah pujian kepadamu. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, dipuji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Kau selamanya. Selamanya ku sembah Kau Tuhan, sebab Engkaulah kekasih jiwa kami, Juru Selamat hidup kami, amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan Yesus, Raja atas segala raja, Juru Selamat hidup kami. Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji Kau Tuhan selamanya. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku puji Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu. Raja atas segala raja, Yesus Tuhan kami. Kaulah penebus hidupku, Kau yang menebus dosa dan segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kau selamatkan hidup kami, Kau tebus hidup kami dengan darah-Mu, pengorbanan-Mu. Di kayu salib Engkau menderita, Engkau sengsara, menderita untuk kami, menggantikan hidup kami. Oh, kami yang berdosa, kami yang tak layak terima keselamatan-Mu. Kau layakkan kami, Kau layakkan kami menjadi anak-anak tebusan-Mu. Dari-Mu Bapa keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Oh, Kau berharga dan Kau mulia, Yesus Tuhan selamanya. Kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang begitu besar buat kami anak-anak-Mu, yang Tuhan tadinya kami tak layak menerima keselamatan daripada-Mu oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran kami Tuhan, yang tidak percaya, yang tidak taat dan setia, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Oh, sehingga kami Tuhan harusnya kami binasa, namun Kau telah memberikan keselamatan yang besar, kasih karunia-Mu kepada umat-Mu di seluruh dunia dan di dalam hidup kami secara pribadi. Dan hari ini kami mau Tuhan beri yang terbaik, kami mau waktu hidup kami hanya kami untuk menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Kami tanggalkan segala beban, segala dosa, kami tanggalkan semua apa yang menjadi Tuhan penghalang untuk kami Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami mau khawatir apapun, kami tak mau takut Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan kami lebih besar dari segala masalah hidup kami. Kami mau nyanyikan pujian Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia ini seperti Engkau yang menyelamatkan hidup kami dari segala dosa dan kebinasaan. Amin Tuhan. Belum pernah ada ya Tuhan, amin, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan pernah ada lagi kasih di dunia seperti-Mu Tuhan Yesus. Amin, yang menyelamatkan hidup kami. Takkan ada lagi ya Tuhan kasih seperti ini, kasih Yesus yang tak pernah Tuhan habis-habisnya menyelamatkan hidup kami. Amin. Mengubahkan diriku yang tadinya kotor dan gelap menjadi Tuhan bersih dan suci kudus oleh karena kasih-Mu Tuhan, darah-Mu. Selain kasih-Mu Yesus, Kau kukagumi Tuhan. Yesus, kasih-Mu Tuhan, Kau kukagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui tidak ada yang seperti kasih-Mu Tuhan Yesus. Kui kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami dari segala dosa dan kebinasaan. Ada duanya. Kau kukagumi Tuhan dalam hidup kami, kasih-Mu Yesus. Amin. Kau kukagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya yang menyelamatkan hidup kami, yang sanggup mengubah hidup kami dari dosa. Oh Tuhan, Kau selamatkan hidup kami menjadi baru. Ku akui
tiada duanya. Sekali lagi katakan, Kau ku kagumi Tuhan. Inilah pujian, pernyataan dan kata-kata kami yang dalam hati kami ungkapkan. Kau ku kagumi ya Tuhan Yesus dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya menyelamatkan hidup kami. Amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selamatkan hidup kami. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu, menjamah setiap hati kami. Tuhan, kami membuka hati kami biar firman Tuhan boleh bekerja, sehingga mengubah hidup kami, menumbuhkan iman percaya kami kepada-Mu, dan semakin kami mengenal akan kasih Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengulaskan doa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Pada pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, kita membaca dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, kita akan membaca di sini. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-76. Ayat yang ke-76, Lukas pertama ayat yang ke-76 ya. Kita akan baca ya. Kita baca ayat yang ke-76. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki mereka kepada jalan damai sejahtera. Ya, saudara, ini adalah nubuatan daripada saudara Sakaria, yaitu saudara ayah daripada Yohanes Pembaptis, di mana dia dipenuhi dengan Roh Kudus ya, mengenai anaknya ya, yaitu Yohanes Pembaptis, saudara yang diutus ke dalam dunia, saudara, untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan ya. Itu tadi kita baca di ayat yang ke-76 ya. Kepada umat Tuhan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis akan memberitakan jalan untuk memperoleh keselamatan, saudara ya, saudara, melalui pengampunan dosa ya. Saudara, tema ini adalah keselamatan melalui pengampunan dosa, yang terdapat di ayat yang ke-77 tadi ya. Dikatakan kepada umat Tuhan, Yohanes memberitakan jalan untuk memperoleh keselamatan melalui pengampunan dosa ya. Ini adalah nubuatan, saudara, daripada Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis, yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya, saudara. Nah, saudara, pengampunan dosa diperoleh melalui iman
percaya pada Kristus Yesus, saudara, yang saudara landaskan atas kematiannya, ya saudara, ya pengampunan dosa, saudara, itu dikatakan firman Tuhan ya diperoleh karena iman pada Kristus yang dilandaskan melalui pengampunan dosa, ya saudara, melalui kematian Yesus di kayu salib, ya. Di dalam Roma 3 ayat 25 mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, ya. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib, ya saudara, untuk menebus dosa manusia, saudara dan saya, agar saudara dan saya mendapati pengampunan dosa dan diselamatkan, ya. Nah saudara, firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Korban pada perjanjian lama, yaitu korban anak domba sebagai penghapus dosa, ya, korban penghapus dosa itu adalah gambaran atau bayangan daripada kurban Yesus di kayu salib, ya. Saudara, di dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa kurban itu dipersembahkan setiap tahun sekali oleh imam besar dengan masuk ke ruangan maha kudus dengan mempersembahkan darah anak domba bagi pengampunan dosanya, ya, dan juga bagi pengampunan dosa umatnya, ya, umat Allah. Nah saudara, di dalam kitab Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan darahnya hanya sekali, ya, tidak berulang-ulang setiap tahun, hanya sekali dan untuk selama-lamanya, saudara, ya. Dia mempersembahkan darahnya sendiri bagi pengampunan dosa saudara dan saya, ya saudara. Biarlah pada hari Natal ini kita boleh menghayati akan kedatangan Yesus, kasih Allah kepada manusia, ya, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sudah mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib, ya saudara. Itu karena kasih Allah kepada kita. Ia rela mati, saudara, untuk manusia yang berdosa, saudara dan saya, ya. Tidak ada seorang pun yang mau berkorban bagi orang yang berdosa, bagi orang yang tidak benar, ya. Banyak orang yang mau berkorban bagi orang yang baik, ya saudara, tetapi saudara, tidak ada seorang pun yang mau berkorban bagi orang yang jahat, ya, orang yang tidak benar, kecuali Yesus, Allah yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, saudara, untuk menebus dosa umat manusia, ya saudara. Itu adalah kasih Tuhan yang begitu besar terhadap saudara dan saya. Saudara, bagaimana kita dapat memperoleh pengampunan dosa dan diselamatkan, ya? Di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ketiga, saudara, Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu,
ya. Saudara, pengampunan dosa didapati melalui pertobatan, ya. Saudara, kita harus mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan jujur dan penuh dengan penyesalan, ya. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita semua untuk kita boleh mendapati pengampunan dosa, ya. Saudara, biarlah kita boleh bertobat, saudara, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, ya. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi pelayanan Yesus, menyiapkan tanah hati mereka untuk menerima, ya saudara, umat Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, ya. Nah, saudara yang kekasih, kemudian dikatakan dalam Lukas 3 ayat yang 8 dan 9, ya, tatkala mereka mendengarkan, ya saudara, khotbah daripada Yohanes Pembaptis, mereka menyesal dan saudara, mereka berkata, apakah yang harus aku perbuat, ya saudara, terhadap orang-orang yang saudara mereka mengalami pertobatan, ya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ya, di ayat saudara dikatakan ayat yang ketiga, ayat yang ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus aku buat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga, ayat yang ke-12, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya, Guru, apakah yang harus aku perbuat? Apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu, ya. Saudara, pertobatan bukan hanya sekedar penyesalan, ya, rasa sedih dan pengakuan dosa, saudara, yang kita ucapkan, ya saudara, lewat mulut dan bibir kita. Tetapi pertobatan lebih daripada itu haruslah disertai dengan perubahan hidup, ya. Nah, saudara, pertobatan adalah perubahan hidup dan bukan hanya penyesalan akan dosa, ya saudara. Lewat perubahan hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, ya. Biarlah saudara, di momen Natal ini kita boleh saudara, ya, memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita yang sudah diubah oleh Tuhan, ya. Bagi saudara yang masih hidup dalam dosa, inilah waktunya kita untuk bertobat, saudara, untuk kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang berdosa, yang melukai hati Tuhan, ya. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa saudara dan saya, ya saudara, agar saudara dan saya menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Dan kita yang telah menerima anugerah Tuhan, biarlah kita boleh saudara mempersembahkan hidup kita, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan terhadap diri saudara dan saya, yaitu dengan mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar kita hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup saudara terus melayani Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, hal yang kedua, bagaimana kita dapat memperoleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Yang kedua adalah beriman pada Kristus Yesus, ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 mengatakan bahwa inilah hal yang terpenting, bahwa Yesus telah mati
bagi kita karena segala dosa-dosa kita, ya, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Biarlah kita percaya, saudara, kepada salib Kristus yang telah menebus segala dosa saudara dan saya. Ya, memang salib bagi dunia dianggap adalah kebodohan. Namun bagi kita yang percaya, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ya. Saudara, karena salib Kristus, saudara, pengorbanannya, kita semua yang percaya menerima pengampunan dosa dan kita diselamatkan, ya. Manusia yang berdosa tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Harus ada seorang juru selamat yang datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, dan satu-satunya juru selamat dunia itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Petrus mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya nama Yesus Tuhan kita, ya. Saudara, di dalam Kisah Rasul 26 ayat 18, ya saudara, tatkala Allah memanggil Rasul Paulus, ya saudara, panggilannya adalah dengan satu tujuan, dikatakan di ayat yang ke-18, yaitu untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terangnya yang kepada terang, saudara, ya. Berbalik itu adalah bertobat, ya. Saudara, itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara. Biarlah kita boleh menyerukan pertobatan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, cemar ini, saudara, supaya setiap orang yang menerima kabar baik ini, saudara, bahwa Yesus sudah mati buat saudara dan saya, mereka diselamatkan, ya. Dan dikatakan, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan, ya. Nah saudara, orang-orang yang telah diampuni dosanya, dia akan menerima kelepasan, ya, kelepasan dari dosa, kelepasan dari, saudara, ya, kuasa iblis yang mencengkeram hidupnya, saudara, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, sehingga saudara dilepaskan dari kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Saudara, Tuhan datang ke dalam dunia supaya saudara dimerdekakan dari setiap perhambaan dosa. Karena itu serahkanlah hidup saudara dan saya, beriman percaya kepada Tuhan, dan rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya boleh berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita akan nyanyikan pujian, saudara. Kita akan nyanyikan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan ngeberhu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk memulihkan hidup kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, bagi setiap kami anak-anak-Mu yang masih hidup dalam dosa. Kami mau bertobat, merendahkan diri di hadapan-Mu. Jikalau hari ini Engkau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh bertobat dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu satu-satunya, penebus dosa dalam hidup saudara dan saya. Dan terima Dia juga sebagai Tuhan
yang boleh menguasai hidup saudara dan saya, sehingga firman-Nya, perkataannya, firman-Nya menguasai hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni dosa kami, ampuni dan kuduskan kami ya Tuhan. Setiap kami yang terikat oleh dosa, Tuhan, apapun keterikatan kami Tuhan, kami berdoa dilepaskan di dalam nama Yesus. Keterikatan akan kuasa-kuasa kegelapan, keterikatan akan narkoba, keterikatan akan seks bebas, keterikatan Tuhan oleh ketamakan cinta akan uang, di dalam nama Yesus Tuhan kami mau dibebaskan ya Tuhan. Kami mau lepas Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau hidup baru ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh Tuhan mengalami hidup yang baru di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, menjadi ciptaan baru menjelang Tuhan tahun yang baru. Biarlah kami boleh Tuhan mengalami hidup baru bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa-dosa kami. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan masalah ekonomi rumah tangga Tuhan Kau yang pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, curahkan roh pertobatan kepada bangsa-bangsa di dunia, juga terlebih bangsa kami ya Tuhan, sehingga hujan pertobatan itu boleh terjadi dan banyak jiwa-jiwa boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya penebus dosa, satu-satunya Allah dan Tuhan yang telah turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Dan sekarang kami menantikan Kau Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput umat-Mu yang percaya, yang telah hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami terlebih dalam menghadapi tahun ke depan ya Tuhan, yang bagi banyak orang adalah tahun kegelapan, namun Kau adalah terang dunia ya Tuhan. Kau datang ke dalam dunia untuk menyinari setiap kami yang berada dalam kegelapan ya Tuhan dosa, dan setiap kami yang berada dalam kegelapan ya Tuhan boleh menerima terang-Mu, sehingga ada jalan keluar, ada kemenangan bagi yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami di hadapan-Mu, dan kami mau akhiri Tuhan Mesbah doa pagi ini hanya di dalam nama Yesus, dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Kalau saudara diberkati, saudara boleh share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara agar ini boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.